Kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita minta pertolongan daripada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami berterima kasih atas segala kasih dan penyertaan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengar secara bersama-sama dapat menjadi sulu dan pedoman di setiap langkah kehidupan kami. Bapa di surga, berfirmanlah karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bacaan utama kita pada saat ini itu dari 1 Yohanes 5 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12. Firman Tuhan, kita menerima kesaksian manusia tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Dari keempat bacaan kita pada saat ini, Minggu 16 Mei 2021, disimpulkan menjadi satu tema, yaitu percaya kepada sumber kehidupan. Potongan otona katuan. Percaya kepada sumber kehidupan. Percaya berarti kita sungguh-sungguh mengimani, kita sungguh-sungguh mempercayai, kita sungguh-sungguh mengakui bahwa dalam kehidupan kita yang kita jalani saat ini, itu semua berasal daripada Allah yang merupakan sumber kehidupan kita. Nah, dalam bacaan kita pada saat ini dari 1 Yohanes 5 ayat 9 hingga ayat yang ke-12, di situ berbicara tentang kesaksian Allah dan kesaksian manusia. Berbicara tentang kesaksian, maka dapat kita lihat bahwa kesaksian manusia itu kadang-kadang diragukan. Mengapa demikian? Karena misalnya ketika seseorang hendak memberi kesaksian akan kebenaran di pengadilan, terlebih dahulu seseorang tersebut harus memberikan sumpah untuk memberikan sumpah terhadap kebenaran yang ia saksikan. Karena mengapa demikian? Karena kesaksian manusia itu kadang-kadang diragukan, sedangkan kesaksian Allah itu tidak diragukan. Dalam bacaan kita pada saat ini, bahwa kesaksian Allah itu ada pada anaknya, ada pada Yesus Kristus yang telah diutus Allah ke dalam dunia ini untuk memberikan kehidupan kekal kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, jika kita ingin hidup, maka kita harus percaya kepada Yesus Kristus yang merupakan sumber kehidupan kita. Jelas dalam bacaan kita pada saat ini dikatakan bahwa barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Sangat jelas dalam bacaan kita bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita akan memiliki hidup. Tetapi
ketika kita tidak percaya, maka kita tidak akan memiliki hidup. Sama dalam bacaan kita pada saat ini dalam Mazmur 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, di mana dalam Mazmur ini berbicara mengenai orang fasik dan orang benar. Di mana kita tahu bahwa orang fasik ini adalah orang-orang yang sama sekali tidak mencintai akan firman Tuhan, membenci perkumpulan-perkumpulan orang beriman dan lain sebagainya. Orang fasik ini suka melakukan dosa. Orang fasik ini selalu menerima pengajaran-pengajaran yang baru, yang mereka anggap benar, yang secara tidak langsung tidak mereka sadari bahwa ajaran-ajaran yang mereka terima ini akan membawa mereka kepada kebinasaan. Sedangkan orang benar ini selalu berpegang pada firman Tuhan, suka membaca firman Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu mereka lakukan, orang-orang benar lakukan ini karena mereka percaya bahwa hanya Tuhanlah yang merupakan sumber kehidupan yang kita lalui saat ini, dan bahkan yang akan memberikan kehidupan kekal yang akan datang. Kemudian dalam bacaan kita Kisah Para Rasul 1 ayat 15 hingga ayat yang ke-26, di mana berbicara tentang pemulihan atau pergantian terhadap murid Yesus, yaitu Yudas yang digantikan oleh Matias, yang dimana kita tahu bahwa Yudas ini merupakan salah satu murid Tuhan Yesus yang dipilih langsung oleh Tuhan. Tetapi jelas dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 15 hingga ayat yang ke-26 ini dikatakan bahwa meskipun Yudas dipilih langsung oleh Tuhan, tetapi ia berkhianat, ia tidak setia sampai ia menerima ketidaksetiaan itu. Meskipun Yesus ada di tengah-tengah, meskipun Yesus ada di kehidupannya, tetapi ia memilih tidak setia, dan pada akhirnya yang ia terima adalah kematian atau maut. Meskipun demikian, kita tahu bahwa Matias ini hanyalah orang biasa yang mengikut Yohanes dari pembaptisan hingga pada saat pemilihan tersebut. Kita tahu juga secara bersama-sama bahwa Matias ini meskipun ia dipilih oleh manusia, yang kita tahu bahwa pada saat itu yang memilih Matias ini adalah murid-murid Tuhan Yesus, tetapi meskipun Matias ini dipilih oleh manusia, tetapi Matias ini dipilih berdasarkan doa, dan yang ditekankan oleh dan yang memimpin doa pada saat itu ialah Petrus, dan Petrus menekankan bahwa meskipun Matias ini dipilih oleh manusia, tetapi ia dipilih karena kehendak Tuhan. Dan kita tahu secara bersama-sama bahwa orang yang dipilih, orang yang diangkat berdasarkan kehendak Tuhan, berarti orang itu selama hidupnya betul-betul melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, betul-betul mempercayai bahwa seluruh kehidupan kita ini hanyalah daripada Tuhan. Juga kita tahu secara bersama-sama bahwa mengikuti Yesus bukanlah hal yang mudah, tetapi
mengikut Yesus bukan berarti bahwa kita akan enak-enak saja, tetapi kita akan menghadapi berbagai situasi yang sulit. Itulah mengapa dalam bacaan kita pada Yohanes 17 ayat 6 hingga ayat yang ke-19, di mana menceritakan tentang doa Yesus. Yang menarik dalam bacaan ini bahwa meskipun Yesus mengetahui bahwa apa yang akan dihadapi oleh murid-muridnya, tetapi Yesus tidak meminta agar Allah memang mengambil murid-muridnya dari dunia, tetapi Yesus meminta kepada Bapa agar murid-muridnya tetap dikuatkan dalam menghadapi situasi atau kondisi dalam dunia ini, yang meskipun kita tahu secara bersama-sama bahwa secara bersama-sama bahwa mengikuti Yesus itu tidak mudah, akan ada banyak tantangan yang dihadapi. Itulah mengapa Yesus meminta agar murid-muridnya tetap dikuatkan dalam menghadapi kekejaman dunia yang ada pada saat ini. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, sangat jelas dalam keempat bacaan kita pada saat ini bahwa memang dalam kehidupan kita selalu diperhadapkan oleh dua pilihan, bahwa apakah kita akan memilih kehendak Allah atau apakah kita akan memilih kehendak manusia. Jika kita memilih kehendak Allah, maka yakin dan percaya bahwa hidup kita yang ada sekarang, bahwa bahkan kehidupan yang kekal itu hanya bersumber daripada Tuhan. Meskipun dalam dunia ini ada berbagai macam tantangan yang kita hadapi, tetapi ketika kita percaya kepada kehendak Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan kita, maka yakin dan percayalah bahwa seluruh tantangan kehidupan yang akan diperhadapkan kepada kita akan lalui dengan tetap berserah kepada Tuhan, dengan tetap berpegang teguh pada perintah Tuhan, dan semua itu akan kita lalui dengan baik. Jika kita percaya kepada kehendak manusia, maka yang akan kita dapatkan ialah kebinasaan, sama bacaan kita pada sama dalam bacaan kita pada Mazmur 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 ini. Kita akan diandaikan seperti orang fasik yang hanya percaya kepada ajaran-ajaran yang menurut mereka benar, yang secara tidak sadar membawa kebinasaan. Dan juga dalam bacaan kita Kisah Para Rasul 1 ayat 15 hingga ayat yang ke-26, di situ jelas bahwa meskipun Yudas ada di tengah-tengah Yesus, tetapi ia memilih untuk tidak setia, ia memilih untuk tetap berjalan pada kehendak manusia, dan yang didapatkannya ialah kebinasaan. Yang kita tahu bahwa Yudas ini mati secara tragis, yang kita tahu bahwa kematiannya itu tidak wajar. Itu semua karena ketidaktaatannya kepada sang sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, marilah kita tetap percaya kepada Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan kita. Maka kehidupan yang kekal akan kita terima hanya di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman Tuhan. Amin.